Rekomendasi film superhero orisinal di Netflix. Meski tidak semewah seperti produksi superhero Marvel atau DC, namun Netflix telah menjadi rumah bagi berbagai film superhero orisinal dengan konsep yang berani dan unik. Dengan ide-ide baru, film-film ini seringkali menampilkan pahlawan dengan kekuatan yang tidak biasa dan konflik yang lebih personal. Walau tidak semuanya mendapat sambutan positif dari kritikus, banyak di antaranya berhasil menonjol karena ide segar dan keberanian untuk keluar dari formula klasik. Dan inilah dia daftarnya. Thunder Force adalah film komedi superhero karya Ben Falcone dibintangi oleh Melissa McCarthy dan Octavia Spencer. Film ini mengisahkan dua sahabat masa kecil, Lydia, McCarthy, dan Emily yang kembali bersatu ketika Emily menemukan formula untuk memberikan kekuatan super kepada manusia biasa. Setelah sebuah kecelakaan lucu, keduanya akhirnya menjadi duo pahlawan super dadakan yang berjuang melawan kelompok penjahat super bernama Miscreants. Film ini memadukan elemen aksi, komedi, dan persahabatan. Namun, fokus utamanya tetap pada hubungan antara dua wanita yang saling melengkapi meski memiliki kepribadian berbeda. Chemistry antara McCarthy dan Spencer menjadi kekuatan utama film ini, memberikan momen humor dan kehangatan di tengah plot yang sederhana. Namun, jika ditonton tanpa ekspektasi tinggi, film ini tetap memiliki daya hibur tersendiri. Chemistry antara Spencer dan McCarthy terasa alami dan menyenangkan, terutama saat mereka berdebat tentang siapa yang lebih pantas disebut pahlawan sejati. Beberapa adegan aksinya juga cukup menghibur, walau tidak sampai meninggalkan kesan mendalam. Secara visual, Thunder Force menghadirkan efek spesial yang cukup baik untuk genre komedi. Tetapi dari segi cerita, film ini terkesan formulaik dan tidak menawarkan hal baru dalam dunia superhero. Meski begitu, film ini tetap menghibur bagi penonton yang mencari tontonan ringan dengan pesan positif tentang persahabatan, keberanian, dan penerimaan diri. How I Became a Superhero adalah film aksi fantasi asal Prancis yang disutradarai oleh Douglas Attal. Film ini menghadirkan konsep menarik tentang dunia di mana para manusia super hidup berdampingan dengan orang biasa. Namun, alih-alih menonjolkan aksi spektakuler seperti film superhero Hollywood, film ini lebih menekankan sisi kriminal, moralitas, dan kemanusiaan di balik kekuatan super. Film ini menonjol karena pendekatannya yang lebih realistis dan gelap, mirip dengan film detektif atau thriller polisi, namun tetap menyelipkan elemen superhero yang unik. Efek visualnya cukup solid untuk ukuran film Eropa dan penggambaran karakter-karakter supernya terasa manusiawi serta penuh konflik batin. Meskipun temponya terkadang lambat, How I Became a Superhero berhasil menawarkan sesuatu yang berbeda dari tipikal film superhero modern. Ia mengajak penonton merenungkan makna menjadi pahlawan sejati, bukan karena kekuatan luar biasa, melainkan karena pilihan moral di tengah kekacauan. Secara keseluruhan, How I Became a Superhero adalah tontonan yang segar dan berkelas. Dengan pendekatan sinematik yang realistis dan cerita yang matang, film ini membuktikan bahwa kisah pahlawan super bisa tampil cerdas tanpa kehilangan unsur hiburannya. Project Power adalah film aksi fiksi ilmiah garapan Henry Jowls dan Ariel Schulman, dibintangi oleh Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, dan Dominic Fishback. Film ini menghadirkan premis menarik. Di masa depan, beredar pil misterius bernama Power yang dapat memberikan kekuatan super selama 5 menit kepada siapapun yang meminumnya. Namun, efeknya tidak dapat diprediksi, bisa menjadi luar biasa atau malah mematikan. Konsepnya dalam film ini terasa seperti gabungan antara film superhero dan thriller kriminal. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Aksi tembak-menembak dan efek visualnya dibuat dengan intensitas tinggi, memberikan sensasi blockbuster khas Hollywood meski dirilis di Netflix. Dominic Fishback yang memerankan Robin menjadi sorotan berkat aktingnya yang emosional dan realistis. Ia menjadi penghubung antara dunia normal dan dunia super yang kacau karena eksploitasi kekuatan. Film ini menonjol karena konsep unik dan adegan aksi spektakuler, dengan efek visual yang memukau serta pacing yang cepat. Namun dari segi cerita, Project Power cenderung mengikuti pola film superhero konvensional dan kurang menggali potensi moral maupun sosial dari ide dasarnya.
Secara keseluruhan, Project Power mungkin tidak sempurna. Namun, konsepnya menjanjikan dan mampu memberikan warna baru di dunia film superhero. Meski begitu, performa para pemeran utama, terutama Jamie Foxx dan Fishback, membuat film ini tetap seru dan layak ditonton sebagai hiburan aksi futuristik dengan sentuhan drama emosional. iBoy adalah film aksi fiksi ilmiah asal Inggris yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Adam Randall dan dibintangi oleh Bill Milner serta Maisie Williams. Film ini diadaptasi dari novel karya Kevin Brooks, mengusung tema superhero modern dengan sentuhan teknologi dan drama remaja. Film iBoy menghadirkan konsep superhero dengan nuansa urban dan realistis. Ceritanya berfokus pada Tom Harvey, seorang remaja yang mengalami kecelakaan tragis setelah diserang oleh geng. Ketika terbangun dari koma, Tom mendapati bahwa serpihan ponselnya tertanam di otaknya, memberinya kemampuan untuk mengakses jaringan digital dan berinteraksi langsung dengan perangkat elektronik di sekitarnya. Premisnya yang unik menjadikan iBoy berbeda dari film superhero lain di Netflix. Alih-alih menampilkan dunia besar penuh efek visual, film ini lebih fokus pada suasana kelam kota dan perjuangan personal seorang remaja yang terjebak antara kekuatan dan moralitas. Gaya sinematografinya sederhana namun efektif, dengan ton abu-abu yang menggambarkan ketegangan dan kesepian Tom. Film ini menawarkan konsep menarik tentang teknologi sebagai kekuatan super, menghadirkan suasana urban yang kelam dan realistis. Penampilan Bill Milner terasa meyakinkan sebagai remaja yang terjebak antara kekuatan dan trauma. Sementara Maisie Williams memberikan nuansa emosional yang kuat. Namun, iBoy kurang maksimal dalam eksplorasi ide briliannya. Ceritanya cenderung klise dan tidak sedalam yang diharapkan, dengan konflik yang cepat diselesaikan dan aksi yang terbatas. Meski begitu, film ini tetap menghibur sebagai tontonan ringan dengan pesan tentang balas dendam, moralitas, dan tanggung jawab atas kekuatan yang dimiliki. Setelah sukses dengan film pertamanya pada tahun 2020, Netflix kembali menghadirkan sequel bertajuk The Old Guard 2 yang masih dibintangi oleh Charlize Theron sebagai Andy, sang pejuang abadi yang kini menghadapi konsekuensi baru. Ia tidak lagi memiliki keabadian. Film ini disutradarai oleh Victoria Mahoney dan ditulis oleh Greg Rucka, pencipta komik aslinya. Dibanding film pertamanya, sequel ini mencoba menggali sisi emosional yang lebih dalam. Andy kini tidak lagi kebal terhadap waktu dan rasa takut kehilangan membuatnya semakin manusiawi. Charlize Theron berhasil menampilkan performa kuat, memperlihatkan perpaduan antara kelembutan dan amarah dalam sosok yang lelah hidup terlalu lama. Namun di balik itu, penulisan cerita yang lebih kompleks justru membuat film ini terasa berat dan kurang fokus di beberapa bagian. Meskipun begitu, adegan aksinya tetap memukau. Koreografi pertempuran yang elegan, pencahayaan sinematik yang dramatis, dan lokasi-lokasi eksotis menjadikan film ini tetap memanjakan mata. Secara visual, film ini menampilkan aksi laga yang intens dan sinematografi elegan dengan beberapa adegan pertempuran yang memanjakan mata. Chemistry antara para pemeran tetap terasa solid, terutama interaksi antara Andy dan Queen yang memberikan kedalaman emosional di tengah rentetan aksi. Meski begitu, film ini tetap menawarkan hiburan menarik bagi penggemar film aksi fantasi dengan tema keabadian dan pengorbanan.